Halo semua, perkenalkan nama saya Elizabeth Grisadi. Saya dari kelas 11B. NIE saya 1812. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 1, yaitu makna dan paham tentang gereja. Di dalam bab 1 terdapat 2 poin, yaitu gereja sebagai umat Allah dan gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nah, orang yang ada di dalam foto tersebut bernama Paus Fransiskus dan para peziarah umat Katolik di Vatikan. Gereja Katolik telah mengarungi dunia selama 2000 tahun lebih dan menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan selama perjalanannya. Hal ini adalah kesaksian nyata bahwa gereja berasal dari Tuhan. Nah, untuk memahami gereja yang sesungguhnya, maka pada bab ini saya akan menjelaskan makna dan hakikat gereja dalam kitab suci dan ajaran gereja. Dengan demikian, dapat memiliki pemahaman tentang gereja secara utuh, yaitu dari segi biblis atau kitab suci dan teologis atau ajaran magisterium gereja, terutama ajaran Konsili Vatikan II. Konsili yang menandai wajah baru gereja ini mulai memunculkan pandangan baru tentang gereja sebagai umat Allah dan keselamatan dunia. Nah, untuk memahami pokok bahasan ini, maka secara berurutan akan diuraikan dalam 2 subpokok bahasan, yaitu A. Gereja sebagai umat Allah dan B. Gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan gereja sebagai umat Allah. Istilah umat Allah sebenarnya merupakan istilah yang sudah sangat tua. Istilah itu sudah terdapat dalam kitab suci Perjanjian Lama. Istilah umat Allah itu kemudian diperkenalkan sebagai paham yang baru dalam gereja, yang menggantikan paham yang sudah lebih dulu dianut gereja. Paham yang baru gereja sebagai umat Allah itu mulai diperkenalkan sejak Konsili Vatikan II, yaitu pada tahun 1962 sampai 1965. Nah, di slide tersebut terdapat makna gereja. Yang pertama, gereja adalah gedung. Untuk penjelasannya, gereja adalah rumah Allah, tempat beribadah, misa atau merayakan ekaristi umat Katolik atau umat Kristiani pada umumnya. Nah, yang kedua, gereja adalah ibadat. Gereja adalah lembaga rohani yang menyalurkan kebutuhan manusia dalam relasinya dengan Allah lewat ibadat-ibadat, atau gereja adalah lembaga yang mengatur dan menyelenggarakan ibadat-ibadat. Gereja adalah persekutuan umat yang beribadat. Yang ketiga, gereja adalah ajaran. Gereja adalah lembaga untuk mempertahankan dan mempropagandakan seperangkat ajaran yang biasanya dirangkum dalam sebuah buku yang disebut katekismus. Untuk bisa menjadi anggota gereja, si calon harus mengetahui sejumlah ajaran atau doktrin atau dogma. Menjadi anggota gereja berarti menerima sejumlah kebenaran. Yang keempat, ada gereja adalah organisasi atau lembaga jagat atau internasional. Gereja adalah organisasi dengan pemimpin tertinggi di Roma dengan cabang-cabangnya sampai ke pelosok-pelosok seantero jagat. Garis komando dan koordinasi diatur dengan rapi dan teliti. Ada pimpinan, yaitu paus, uskup, dan iman, serta biarawati, dan ada umat. Selanjutnya, gereja adalah badan sosial. Gereja adalah lembaga yang menyelenggarakan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan macam-macam usaha untuk menolong orang miskin. Nah, di dalam gereja sebagai umat Allah juga terdapat ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Nah, untuk slide yang terakhir, gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Gereja Katolik pasca Konsili Vatikan II
yaitu pada tahun 1962 sampai 1965, membuka pintu-pintu dialog serta memperbarui diri untuk hidup bersama dengan sesama manusia ciptaan Tuhan dari berbagai latar belakang, agama, dan budaya. Paus Fransiskus dalam suatu audiensinya dengan para peziarah di Vatikan menegaskan bahwa gereja ini lahir dari keinginan Allah untuk memanggil semua orang dalam persekutuan dengan Dia. Peran agama dalam membangun perdamaian dunia yang menjunjung tinggi hal-hal berikut. Yang pertama, keyakinan yang teguh. Yang kedua, kebebasan adalah hak setiap orang. Ketiga, keadilan yang berlandaskan belas kasihan. Keempat, pemahaman terhadap budaya toleransi. Kelima, menghindari perdebatan yang tidak produktif. Keenam, perlindungan tempat ibadah. Ketujuh, menghentikan dukungan gerakan teroris. Kedelapan, kesetaraan, hak dan kewajiban. Kesembilan, menghindari politik. Kesepuluh, mengakui hak perempuan atas pendidikan dan pekerjaan. Ke-11, perlindungan hak-hak dasar anak untuk bertumbuh berkembang dalam lingkungan keluarga. Dan yang terakhir, perlindungan hak-hak orang yang lanjut usia. Sekian presentasi ini, terima kasih.